Kalau kita sudah mendengar tadi Pak Warsito terkait dengan pendidikan yang PAUD ya, tentu saja ada tahapan ya, tentu ada pendidikan tinggi pastinya. Nah sekarang ini juga kita sangat concern banyak sekali mahasiswa kita ya lulus tapi akhirnya tidak punya pekerjaan, bahkan tadi pencari kerja juga banyak justru yang terdidik gitu ya. Nah ini juga kita ingin tahu seperti apa sih sebenarnya ke depan dari pendidikan tinggi terutama juga dari sisi sains ya, karena di Indonesia ini kelihatannya untuk eksaknya jauh lebih rendah sekarang ini. Nah ini didatangkan khusus ya, yaitu wamen kita yaitu Profesor Stella. Kami persilakan Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Riset. Selamat datang. Apa kabar? Terima kasih. Baik, silakan duduk. Baik, nah kita senang sekali ya karena cocok kalau kita mau bicara pendidikan tinggi, wamennya ini yang sudah menghasilkan dulu dong, hasilnya seperti ini baru bicara tentang kebijakan gitu. Jadi kita sudah yakin dengan Prof. Stella. Nah tinggal kita dengar paparannya seperti apa sih Prof. Stella di pendidikan tinggi ini, karena kita tahu ya justru banyak pendidikan tinggi ini yang justru pengangguran terdidik justru banyak di perguruan tinggi ya, tapi mungkin ke depan model seperti apa dalam pendidikan tinggi ini yang perlu dilakukan sehingga generasi berikutnya mungkin akan berbeda dan juga diharapkan menjadi orang yang tidak hanya bekerja tapi juga menjadi wirausaha, menjadi ahli teknologi dan lain-lain. Silakan Prof. Stella 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih Bu Afiliani, terima kasih saya sudah diundang. Senang sekali bisa hadir bersama dengan 100 ekonom katanya ya, tapi ada lebih mungkin? Lebih ya, namanya aja setara ASEAN dengan 100 ekonom. Nah saya sangat senang sekali bisa hadir di sini karena saya itu bisa dibilang ekonom gagal. Dulu cita-citanya mau masuk FEUI dan waktu saya kuliah pun di luar negeri di Harvard itu saya sampai tingkat 3 jurusan ekonomi. Lalu tingkat ya ada waktu tingkat 3 jadi berubah pikiran, jadi tidak selesai dengan gelar ekonominya, tapi sudah sampai tingkat 3. Nah pada kesempatan hari ini karena saya ini ekonom gagal, jadi saya ingin mempergunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada para pakar ekonomi. Jadi mungkin agak sedikit lain ya, tadinya mungkin pikir saya akan bercerita apa gitu, enggak, saya justru akan bertanya. Nah tapi saya mulai dari, mohon ini belum slide-nya tolong. Ya, saya mulai karena kalau kita di ilmu ekonomi, oke. Karena kalau kita, ya ada gunanya juga gitu belajar ekonomi dulu waktu muda. Masih ada yang diingat. Nah, kalau kita mulai dari ekonomi, kita harus berdasarkan asumsi. Jadi saya akan menggunakan the Romer model. Ya, ini karena ini untuk ekonom tidak perlu dijelaskan, tapi mungkin ada yang menonton online sedikit saja dijelaskan. Kaitannya sangat tentu saja kita hari ini karena yang sarasehan dengan 100 ekonomi itu adalah kaitan antara terutama sekali ini klaster sumber daya manusia dan saya dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, jangan lupa sains dan teknologinya itu penting sekali. Nah apakah kaitannya dengan ekonomi? Ini secara ekonomi dasar para ekonom kita ini akan jauh lebih tahu bisa menjelaskan daripada saya, mudah-mudahan nanti akan ada di Instagram supaya para anak-anak muda kita tahu apa the Romer Model of Growth, ini sangat penting sekali tentu saja. Saya nggak akan kasih tahu, saya nggak akan bicara banyak tentang 4 equation-nya, tetapi tentu saja intinya Romer adalah yang membetulkan the Solow Swan Model. Jadi sebelumnya Solow Swan Model bahwa pertumbuhan tidak bisa dicapai tanpa technological innovation. Tetapi technological innovation pun tentu saja tetap akan menghadapi diminishing return. Nah untuk escape, untuk keluar dari diminishing return ini satu-satunya cara adalah dengan investasi di sumber daya manusia. Karena berdasarkan teori oleh Romer adalah satu-satunya investasi yang tidak akan turun, yang tidak akan menghadapi nilai diminishing return, itu adalah investasi di sumber daya manusia dan bukan investasi di fisik, bukan investasi di infrastruktur fisik. Ini tentu saja
untuk para ekonom, untuk di dunia ekonomi adalah suatu yang sehari-hari ya, makanan sehari-hari. Tetapi kalau boleh saya juga mengajak para ekonom, kita harus mengedukasikan masyarakat kita, publik kita untuk mengerti begitu pentingnya sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau kita tidak investasi di sumber daya manusia, kita tidak akan mungkin bisa mencapai pertumbuhan ekonomi. Itu selalu akan tetap steady state growth atau diminishing return. Nah ini penting sekali. Dengan asumsi ini, saya ada 4 pertanyaan. Jadi saya justru ada 4 pertanyaan terhadap 100 ekonom di sini, 100 dan lebih. Mohon dijawab dalam tanggapannya. Tidak perlu dijawab 4-4-nya. Satu jawaban penuh dan bagus untuk untuk pertanyaan yang manakah yang silakan para profesor-profesor kita, ekonom-ekonom kita ini menjawab. Oke, udah siap ya? Baik. Oke. Pertanyaan pertama untuk 100 ekonom. Kebijakan atau prosedur ekonomi apakah? Maksudnya apa yang dilakukan sehari-hari di prosedur ekonomi, di kementerian kah, di instansi-instansi, di lembaga-lembaga, ataupun di masing-masing unit-unit yang ada, yang bisa membuat riset dianggap sebagai investasi dan bukan melulu sebagai pengeluaran. Ini kalau kita semua yang hadir di sini melihat apa yang terjadi selama ini dari segi kebijakan, dari segi pengeluaran anggaran dana, itu jelas sekali ada suatu pemikiran kunci bahwa riset, penelitian itu adalah pengeluaran, cost, bukan investasi. Nah, jadi saya menanyakan kepada para saudara-saudara sekalian, apa yang bisa dibuat? Kebijakan ekonomi apakah? Prosedur ekonomi apakah yang bisa mengubah pemikiran ini? Sehingga kita bisa mencapai the Romer model of economic growth. Okay. Pertanyaan kedua, untuk menghasilkan riset yang kompetitif dan berkualitas, diperlukan dana yang besar, yang memerlukan terutama sekali kontribusi dari industri. Ini sudah terjadi di seluruh negara-negara maju, ataupun negara-negara yang hampir menjadi negara maju, dan berkembang terutama sekali karena industri berbasis teknologi. Namun, industri di Indonesia masih sangat segan berinvestasi karena sedikitnya riset yang berkualitas. Ini saya bisa jelaskan secara gamblang karena sudah saya teliti angka-angkanya bahwa ada banyak dana yang dari Kemendikti Saintek pun mengeluarkan sebagai dana padanan, industri tidak mau match, tidak mau berpadani karena mereka tidak yakin bahwa riset yang akan mereka investasikan itu adalah riset yang berkualitas. Nah, ini kan menjadi dilema ayam dan telur. Bagaimana memecahkan dilema ayam dan telur ini? Mana telurnya, mana ayamnya? Oke, pertanyaan kedua itu ya. Pertanyaan ketiga, untuk 100 ekonom. Skema ekonomi dan pendanaan apakah yang bisa dipakai untuk membiayai ekosistem perguruan tinggi? Pada saat sekarang yang sudah saya lihat dan sudah saya analisa, perguruan tinggi negeri kita dan juga banyak perguruan tinggi swasta itu tidak menghasilkan atau bahkan banyak yang minus. Nah, sementara itu kita butuh dana untuk membuat ekosistem yang berkualitas. Dan jangan lupa kembali di Romer Growth Model, sumber daya manusia, itu berdasarkan pengetahuan dan inovasi. Dua-duanya itu di perguruan tinggi. Dan untuk menghasilkan kualitas perlu dana yang sangat besar. Nah, bagaimana skema ekonomi apakah? Apakah itu 80% dari pemerintah? Apakah itu dari hasil-hasil yang dilakukan? Apakah itu dari swasta? Apakah itu dari skema ekonomi dan pendanaan apakah yang bisa dipakai untuk membiayai ekosistem perguruan tinggi? Dan jawabannya harus di luar tambahkan dana APBN. Ya, itu nggak boleh jawaban itu, oke? Tambahkan dana APBN untuk perguruan tinggi tidak boleh itu, oke? Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir untuk para ekonom adalah, nah kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu graf yang di sini. Ini grafnya dari IMF. Mohon maaf agak kecil ya, saya tadi kurang gitu ya. Iya,
Nah, graf ini saya jelaskan, ini dari International Monetary Fund yang melihat secara angka jelas apakah produktivitas, hasil kenaikan produktivitas secara ekonomi dari riset dasar dan dari riset terapan. Yang biru adalah riset terapan, yang merah adalah riset dasar. X-axisnya adalah tahun, berapa lama, dan Y-axisnya itu adalah citasinya, penyerapan citationnya. Nah, yang bisa dilihat secara langsung di sini adalah riset dasar secara jangka panjang itu mempunyai dampak yang jauh lebih besar pada pertumbuhan ekonomi. Diukur berdasarkan inovasi dan produktivitas. Jadi kita bisa lihat total area di bawah yang merah itu lebih besar daripada total area di bawah yang biru. Dan itu dilihat dari citasi dari paper ke patent dan ke industri versus citasi dari patent langsung ke patent dan ke industri. Nah, riset terapan secara jangka panjang lebih sedikit dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, produktivitas, inovasi itu lebih sedikit. Namun kalau kita cuma mengukur dalam jangka waktu 10 tahun, kita bisa lihat memang yang biru lebih banyak. Ya. Tetapi pertumbuhan ekonomi suatu negara, Indonesia Emas 2045 itu adalah jangka panjang. Namun kebijakan ekonomi yang terjadi selama ini selalu kebanyakan berfokus pada hasil jangka pendek. Termasuk insentif yang diberikan kebanyakan adalah untuk hasil riset terapan. Kembali lagi ini adalah data bukan saya yang bikin, ini yang bikin International Monetary Fund, sangat bisa dipercaya bahwa kita harus dua-duanya, bahkan sebenarnya kita harus lebih banyak terhadap riset dasar. Nah, tetapi tentu saja saya ingin kembali menanyakan kepada para pakar-pakar bagaimana kita menghadapi masalah jangka pendek versus jangka panjang ini dengan tujuan meningkatkan ekonomi negara secara keseluruhan. Demikian pertanyaan saya, 4 pertanyaan, mohon dijawab. Terima kasih. Ini bedanya ya, kalau wakil menterinya itu adalah seorang profesor dan dosen, mengembalikan pada yang bertanya, pada yang mengundang ya untuk menjawab. Tapi bagus, saya setuju sekali ada 4. Jadi ini kebetulan ada 3 juga nih yang akan menanggapi. Jadi yang menanggapi dari tadi saya lihat sudah mencatat untuk menjawab apa pertanyaan profesor. Kalau nggak bisa jawab berarti wah itu salah gitu ya. Baik, yang pertama saya undang untuk menanggapi yaitu Ibu Tanti Novianti, Wakil Dekan Sekolah Bisnis IPB. Silakan untuk menyampaikan jawaban. Jadi bukan nanya ya, sekarang jawaban. Mungkin mohon dari pertanyaan yang mana, terus untuk slide-nya tolong ditampilkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Afi dan Ibu Stella. Nampaknya ini kayak ujian prelim ya. Sungguh menanyakan supaya saya tahu gitu. Ya. Siap Ibu, mungkin terima kasih sudah diberikan kesempatan langsung dengan Ibu Stella. Barangkali dengan pemerintahan yang baru ini kan sedang berupaya untuk terus meningkatkan gitu Bu ya. Barangkali mungkin dari saya selama ini pengalaman gitu ya, mungkin saya lebih fokus ke yang nomor 2. Nomor 2, mohon ditampilkan slide-nya pertanyaan nomor 2. Ya. Ini serasa belajar makro Bu. Serasa saya waktu mengajar makro juga gitu ya. Ada solo growth model dan Harold growth itu ya. Silakan. Baik, jadi kaitannya dengan pertanyaan yang nomor 2 untuk menghasilkan riset yang kompetitif bla 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 dan seterusnya. Memang ini nampaknya ada kait mengkait. Nah, pengalaman selain apa yang dilakukan dan saya melakukan riset dengan teman-teman kepada periset yang menerima dana dari LPDP. Pertama tadi dikaitkan dengan riset itu kan memang bisa pilihan ada yang dasar dan terapan. Ya, dan ini banyak pengalaman di negara yang lain memang mau fokusnya di mana. Tadi dasar memang jangka panjang, terapan memang cepat tapi dalam jangka pendek.
Nah, kita barangkali ke depan harus fokus dan konsisten. Karena kita tahu kalau kita bicara pendidikan, kita tahu pendidikan itu merupakan salah satu hal yang sangat penting mempengaruhi SDM, yang tentunya ujungnya ke sumber daya negara juga, kan gitu-gitu ya, seperti itu. Nah, berdasarkan temuan itu atau yang kita lakukan, memang kelemahan riset kita sekarang itu adalah lebih ke parsial-parsial. Kenapa seperti itu? Bisa jadi tadi ada kaitannya dengan dana yang terbatas. Nah, bisa ke sana juga. Dananya per project gitu Bu maksudnya. Nah, barangkali ini sebetulnya kan bisa diantisipasi ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan tadi jangan menjawab harus dari APBN. Kita bisa mencari sumber sebetulnya dari yang lain, swasta atau misalnya kolaborasi antar perguruan tinggi dengan dana mandirinya atau juga dari luar, gitu kan seperti itu. Nah, yang sering kali terjadi selain penelitian itu hanya parsial, juga bidang keilmuannya adalah biasanya hanya lebih seragam. Sehingga barangkali kolaborasi antar keilmuan ini menjadi sesuatu yang penting. Sehingga penelitiannya pun tidak hanya di bagian perut saja atau ekor atau kepala, tetapi ini satu rangkaian. Kemudian kolaborasi tadi dengan industri ini menjadi sangat penting. Dan tadi seperti yang disampaikan, industri seringkali menolak karena tadi mungkin dampaknya ada insentif mungkin. Tidak ada insentif dan dampaknya kecil. Nah, pengalaman yang kita tanya-tanya itu, kenapa industri itu tidak mau terlibat? Itu karena begitu nanti ada inovasi baru, ada hasil, kemudian mau dikomersialisasikan. Nah, investasi kesulitannya adalah pada saat pengurusan. Sehingga nanti birokrasinya ternyata baru di meja A lama, belum ke meja B, C, sementara bagi industri ya itu adalah sesuatu uang gitu kan ya, waktu adalah uang. Nah, barangkali itu yang poin penting. Terima kasih Ibu Tanti, tadi sudah diterima oleh Bu Stella ya Bu ya, pada akhirnya memang persoalan pada konsistensi anggaran itu sendiri seringkali parsial, tidak berkelanjutan sehingga akhirnya sepotong-sepotong, dan yang kedua insentif mungkin ya Bu ya, insentif buat perusahaan, karena kalau perusahaan ada insentif tentu mereka akan berlomba-lomba untuk membiayai. Baik, yang berikutnya ada 4 ini Bu, banyak sekali, mereka senang dikasih pertanyaan sama Ibu, yaitu Josi Prananta Muiz, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kami persilakan. Mohon dibantu mic-nya. Pak, ini Pak depan. Ya, silakan. Mau menjawab nomor berapa Pak? Tes dulu. Saya mungkin yang pertama barangkali ya. Oh, yang pertama. Tolong slide-nya. Terima kasih Bu Afi atas kesempatannya ini. Menurut saya sih simpel aja bahwa pengeluaran untuk riset itu bisa dianggap sebagai investasi sepanjang dia memberikan kontribusi pada terutama adalah aspek kemanusiaan. Dan ini saya kira mungkin juga saya ingin minta perhatian Ibu Stella sebagai Wamen Dikti dan Saintek. Saya merasa bahwa dunia pendidikan kita, terutama perguruan tinggi, itu mengalami masalah besar. Ya. Saya ingat dulu waktu Pak Daud Yusuf, senior kita datang ke kampus, setelah sekian lama dia nggak mau ke kampus, 40 tahun. Dia menyampaikan kepada guru besar dan kami dosen bahwa yang dia risaukan adalah bukannya adanya kebudayaan, tapi ketidaksadaran kita akan adanya kebudayaan itu. Terutama pada para pemimpin dan para intelektual. Apa itu kebudayaan? Bahwa kita pernah menciptakan nilai-nilai, values, nilai kebangsaan, waktu Sumpah Pemuda, nilai persatuan, kemerdekaan, waktu merdeka. Tapi pembangunan yang sudah hampir 80 tahun ini menggerus nilai-nilai tersebut. Kita semakin tidak merdeka secara ekonomi, kita tidak berdaulat, tidak punya nilai-nilai persatuan dan seterusnya. Dan beliau sangat risau dengan hal itu. Itu perlu dijadikan PR besar kita. Dan itu yang saya kira perlu menjadi perhatian kita bahwa pembangunan sejatinya adalah membangun manusia, memanusiakan manusia kembali gitu loh. Pendidikan tinggi tidak sekedar menyiapkan SDM untuk pembangunan, tapi bagaimana orang-orang muda Indonesia menjadi manusia kembali. Dia punya nilai-nilai kejujuran, integritas,
kemandirian dan seterusnya. Dan ini yang saya kira hilang dalam pendidikan tinggi kita. Dan itu saya kira perlu jadi PR kita bersama. Oke. Terima kasih. Jadi intinya Bapak membuat riset sebagai investasi ya? Jawabannya itu ya. Tadi kan soal jadi investasi seperti apa, tadi salah satunya adalah memanusiakan manusia, mengembangkan budaya yang selama ini harus dikembalikan gitu ya. Terima kasih. Yang ketiga ada lagi yaitu Mas Denny A. Purwanto, Associate Indet atau dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Silakan. Mau jawab nomor berapa Mas Denny? Nambahin nomor 1 Bu. Oh nambahin nomor 1, oke. Karena ada 100 ekonom jadi supaya bisa lebih optimal nanti memberikan masukan ke Bu Wamen. Ya, silakan. Makasih Bu Afiliani. Jadi menarik nih teori menurut Romer ya mengenai investasi modal manusia. Tapi sebenarnya ada terusannya Bu Stella, itu teori mengenai job search atau bagaimana kemudian investasi modal manusia itu bisa optimal diterima oleh pasar tenaga kerja. Cuman kalau saya ngajar itu di semester 4. Karena Bu Stella sampai semester 3, dia mungkin belum nyampe ke situ. Gitu. Oke, untuk pertanyaan nomor 1 mungkin saya sedikit sharing saja Bu. Saya kebetulan ambil PhD di Göttingen, Jerman, gitu ya. Dan yang saya pahami adalah alokasi anggaran kepada universitas di Jerman itu didasarkan oleh research-nya. Dan itu sangat bergantung kepada prioritas pembangunan nasionalnya. Misalnya prioritas pembangunan nasionalnya pengentasan kemiskinan. Maka universitas-universitas yang publikasi research-nya, applied dari studinya itu lebih banyak di soal kemiskinan, maka universitas itu akan mendapat alokasi anggaran yang lebih besar. Gitu ya. Demikian juga kalau misalnya fokusnya bagaimana job search tadi ya, meningkatkan employability. Kan isu kita itu adalah tadi sempat disinggung juga, pengangguran yang tinggi itu bukan yang pendidikannya SD atau SMP gitu ya. Tapi SMA bahkan sekolah vokasi. Dan urutan ketiga itu perguruan tinggi. Nah ini tugas mungkin Bu Wamen juga nanti bagaimana kemudian employability dari lulusan vokasi, diploma, bahkan S1 ini bisa lebih baik. Itu bagaimana kemudian mematchingkan tadi Bu, memperkecil mismatch antara kebutuhan kalau istilahnya Dudika, dunia usaha dan industri kerja, dengan dunia pendidikan, perguruan tinggi, dan juga mungkin nanti kalau yang SMA dan SMK, karena itu yang paling tinggi penganggurannya, perlu berkoordinasi juga. Itu dari saya, terima kasih Bu Alfi. Terima kasih Mas Denny, ini menarik masukannya ya, mungkin bisa jadi ininya Bu Stella nih, masukan Bu Stella. Oke, yang terakhir saya persilakan Bapak Yorga dari SBM ITB. Di mana orangnya? Oh, oke, silakan. Terima kasih Bu Alfi. Selamat siang Bu Stella, saya panggil Bu karena kata Pak Satrio kita desakralisasi profesor Bu, gak usah panggil prof katanya ya. Baik, saya mau nanya Bu tapi disuruh jawab, jadi ada 2 jawaban tambahan dan 2 pertanyaan tetap saya Jawab yang mana dulu Pak? Yang mana Pak? Mengechoing apa yang disampaikan Mas Denny tentang jawaban pertanyaan 1 dan 4 menurut saya cukup nyambung ya. Jadi 1 dan 4. Ya. 1 dan 4-nya bisa di 1 dan 4 betul. 1 dan 4 betul. Poinnya adalah bagaimana betul sektor prioritas ini kita perlu gitu Bu. Jadi bagaimana kalau lanjut tentang fungsi solo atau Romer tadi kita lanjutkan ke negara yang hadir gitu Bu. Kita mengutip Mariana Mazzucato, dia bilang entrepreneurial state atau moonshot mission, di mana negara yang leading, sektor prioritas mana yang harus kita dahulukan. Sehingga anggaran riset untuk universitas itu tergantung sektor prioritas tadi, mengaminkan apa yang disampaikan sebelumnya. Sehingga bagaimana misalkan kalau kita lihat di Scopus database, riset kita di engineering, medicine, material science itu kurang. Seharusnya anggaran itulah yang diprioritaskan situ. Selama ini kan PUI di universitas itu bottom up. Semua kampus boleh mengajukan pusat riset, bidangnya palu gada gitu. Nah bagaimana negara hadir
ini arah kita mau ke sana, termasuk industri juga, karena pada akhirnya industri itu pasti akan mencari yang cuan gitu ya, mencari yang market returnnya tinggi, maka basic research itu harus ada di pemerintah gitu Bu. Dia yang leading, maka riset terapan itu masuk ke swasta, maka harus ada integrasi di sana. Pertanyaan ketiga saya ingin menjawab, tapi jawabannya adalah tetap harus memakai APBN Bu. Gak bisa kita tidak pakai APBN, kasih uangnya kami ke universitas, will conquer the world gitu Bu. Give us the money, beri kita anggaran untuk riset, kita akan menaklukkan dunia dengan riset-riset yang produktif. Oke, janji ya. 2 pertanyaan Bu, kita lanjutkan di solo model. Kalau syaratnya dari Acemoglu itu institusinya harus baik Bu. Jadi bagaimana pertanyaannya kita meningkatkan institusi yang baik untuk riset, paten kita hargai, Scopus riset kita hargai, pertanyaannya bagaimana kementerian ke depannya memperbaiki kualitas institusi kita untuk riset. Yang kedua lanjut ke solo model, syarat dari L itu kita tingkatkan kualitasnya, dia akan berinovasi di satu sisi, yang kedua memberikan eksternalitas positif untuk lingkungannya. Nah pertanyaan saya, orang-orang intelektual ini, Bu Stella menjadi role model kita, memberikan eksternalitas positif, so what is your expectation for us? Saya lulusan LPDP Bu, baru pulang PhD dari London School of Economics. Jadi apa ekspektasi Ibu untuk kami semua generasi muda memberikan eksternalitas positif untuk sekitarnya? Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi selain masukan ada pertanyaan, dan pertanyaan ini sangat bagus ya Bu Stella ya, karena Bu Stella jadi role model gimana nih supaya ke depan generasi muda ini juga punya harapan. Silakan Bu Stella. Oke, terima kasih sekali untuk jawaban-jawabannya. Memang tujuan saya untuk belajar dan ini sungguh menjadi masukan karena dalam jangka waktu hampir 1 bulan bekerja di kementerian, tentu saja yang banyak saya lakukan adalah memetakan masalah-masalahnya. Jadi sungguh pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan tadi 4 itu sebenarnya banyak, saya catatannya banyak tuh. Udah setengah buku tuh. Jadi tapi saya harus pilih karena cuma boleh 5 menit. Pertanyaannya banyak lagi, mungkin nanti saya taruh di Instagram gitu ya. Jadi para ekonom bisa menjawab. Sungguh pertanyaan 4 itu adalah yang saya analisa dari peta pendidikan tinggi sains dan teknologi yang langsung berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga itulah 4 yang tadi saya tanyakan, salah 4-nya dari banyak. Tadi ada saya mungkin mulai dari pertanyaannya dahulu, lalu saya akan jawab juga tanggapan dari tanggapannya. Terima kasih sekali. Pertama dari pertanyaan bagaimana perguruan tinggi itu bisa lebih menghargai produk-produk riset yang berkualitas. Itu sangat penting sekali dan ini sudah saya petakan. Ternyata kemarin ya, hari Senin ya, saya bicara di di IDEF, saya agak lupa nih, untuk acara ekonomi juga. Kebetulan Ibu Sri Mulyani juga menjadi pembicara hari Senin kemarin, secara online saya baru bicara bahwa kalau kita lihat ada 8 IKU untuk universitas kita, hanya 1 IKU nomor 5 yang ada hubungannya dengan penelitian. Nah, yang lainnya, 7 IKU yang lainnya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan riset dan kualitas riset. Ini sungguh harus kita benarkan. Jadi kita sudah mulai dengan para guru besar dan juga dengan para diaspora dan juga dengan saya juga mendengarkan para Ikatan Ilmuwan Muda Indonesia, ALMI, yang sudah juga melakukan penelitian bagaimana kita bisa mengkaji bersama IKU, karena IKU ini langsung ada dampaknya terhadap perguruan tinggi sehingga bisa lebih menghargai riset yang berkualitas bukan kuantitas. Sekarang pun ada masalah kita terlalu banyak kuantitas. Di Indonesia kita ada 22.000 jurnal, hanya 11 yang Q1 Scopus. Nah itu 22.000 jurnal itu sangat terlalu banyak dan itu terjadi bukan karena kita adalah orang-orang yang senang baca buku, tetapi memang BKD itu mengharuskan setiap semester harus publikasi. Mahasiswa menulis disertasi harus publikasi. Nah inilah harus kita kaji. Apakah itu sungguh-sungguh akan menghasilkan berdasarkan kualitas atau itu hanya berdasarkan kuantitas tanpa sungguh-sungguh ada perubahan. Jadi ini kita kaji bersama, perlu sekali masukan-masukan dari para dosen-dosen, dari para rektor-rektor, guru besar kita. Terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana eksternalitas?
saya juga tentu saja harus belajar dari para dosen-dosen ini. Rasionalitas kita tentu saja kalau para ekonom adalah dosen itu sangat diperlukan sekali bagaimana kita mengajarkan, karena saya juga dosen, terhadap mahasiswa kita. Mungkin satu cara yang sederhana, ayolah kita kaji setiap tugas yang kita berikan kepada mahasiswa kita. Ayo kita kaji apakah itu sungguh bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan sang individu, sang mahasiswa. Jangan sampai tugas-tugas itu hanya diberikan karena memang harus punya tugas. Lebih baik tidak punya tugas, punya waktu lebih banyak untuk membaca, untuk berpikir, daripada dikasih tugas hanya karena ada tugas. Mungkin itu satu yang bisa kita lakukan sebagai dosen. Ayolah tugas itu sungguh bisa ada, kita bisa menjawab kenapa saya memberikan tugas itu. Dan sedikit tanggapan, satu tadi mengenai kerumitan birokrasi, terima kasih sekali Ibu Tanti. Itu memang juga yang sudah saya dengar berkali-kali, jadi saya senang sekali dengar dari Ibu. Dan kalau saya boleh memuji, IPB itu dikenal sebagai manajemennya itu sangat yang paling bagus sementara ini. Ya, kami sangat berterima kasih dan kami ingin mengadakan workshop bagaimana manajemen antara riset pendanaan antara industri, pemerintah dan universitas di IPB sangat dengan baik sekali. Lalu yang kedua mengenai integritas dan kejujuran, saya sangat setuju. Kembali juga di mana kita itu sebagai universitas, segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan integritas. Paper-paper yang kita tulis itu harus high integrity, harus berdasarkan kejujuran. Kalau di science itu adalah nomor 1, ayolah kita kembalikan ini. Dan mungkin yang terakhir itu bagaimana kita bisa melihat employability, penyerapan tenaga kerja dari lulusan vokasi, diploma, bagaimana itu di matchingnya. Mungkin sedikit kalau saya boleh membagikan, kita harus bisa jelas. Vokasi itu adalah untuk bisa menyanggapi kebutuhan dari demand, ya, kebutuhan dari industri. Oleh karena itu harus sering-sering dilihat industrinya bergeraknya seperti apa, berapa tahun lagi akan menjadi apa, itu harus dipetakan terus. Nah itu tugas kementerian kita, termasuk juga tugas dari industri dan pekerjaan. Tetapi universitas non vokasi itu adalah dua-duanya. Demand tapi juga supply, harus mensupply, harus mengeluarkan inovasi-inovasi baru yang akan membuat industri-industri baru. Kita tidak usah jauh-jauh, industri yang ada yang sangat berhasil, Google, AI, industri, open mind, itu semuanya datang dari universitas. Nah itulah kalau kita bisa melihat secara jelas pemetaan ini, saya rasa kita akan bisa lebih maju ke depannya. Sekali lagi terima kasih atas saran-sarannya. Terima kasih. Masih bisa bertanya lagi. Ya, terima kasih Dr. Stella Christy karena hari ini ternyata sangat berbeda modelnya, tapi menarik mereka juga jadi berpikir untuk menjawab ya. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan kita berharap semuanya akan sukses dan para dekan di sini, rektor bisa membuat perguruan tinggi lebih maju. Terima kasih. Stella.